Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan menjadikan kita orang-orang yang taat kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari kehinaan dengan kita melakukan maksiat kepadanya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Mu'izzu Al-Mudhillu, yang memuliakan dan yang menghinakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Mu'izzu artinya adalah yang menganugerahkan al-izz, yaitu kemuliaan. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemuliaan kepada seseorang, maka orang itu akan menjadi mulia walaupun dia dihina oleh seluruh manusia. Ya. Kemudian al-mudhillu, ya, artinya dia yang menimpakan kehinaan. Ya. Walaupun seluruh manusia memuliakannya, tetapi kalau Allah menimpakan kehinaan kepadanya, maka dia akan menjadi hina. Maka kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, kita tidak menemukan kata-kata ini sebagai sifat Allah. Kita tidak menemukan kata-kata Al-Mu'izzu Al-Mudhillu, tetapi kita mendapatkannya sebagai kata kerja, sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 26, yaitu yang berbunyi tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah muliakan siapa saja orang yang dia inginkan, dan Allah hinakan siapa saja orang yang dia inginkan. Jadi ini menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ketika menguraikan sifat Allah Al-Aziz, ya, antara lain telah dikemukakan bahwa kemuliaan adalah milik Allah. Ya. Karena itu Allah pula yang menganugerahkan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ya. Dalam konteks ini Allah menegaskan, ya, bahwa kemuliaan itu dianugerahkannya kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan para rasul dengan apa? Dengan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, Allah mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya kau memiliki akhlak yang mulia. Allah muliakan para rasul dengan mu'jizatnya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah muliakan juga orang-orang beriman. Ya, maka kita menjadi orang yang beriman itu jangan minder. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alla takhafu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan kamu takut, jangan kamu sedih, kamu itu adalah orang-orang yang unggul jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital." Wahai orang yang beriman, wahai para nabi, gelorakanlah orang-orang beriman untuk berperang. Iyyakum minkum 'ishruna sabirun yaghlibu mi'atain. Kalau ada 20 orang yang sabar,
dia akan dapat mengalahkan 200 orang. Wa yakum minkum mi'ah yaghlibu alfa minal ladzina kafaru. Kalau ada 100 orang yang sabar, dia akan mendapat mengalahkan 200 dia akan dapat mengalahkan 1000 orang. Ini berarti kan orang beriman yang sabar, dia memiliki keunggulan. Dia memiliki kemuliaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kemuliaan manusia tidak terletak kepada kekayaannya dan kedudukan sosialnya. Ya, belum tentu orang yang memiliki jabatan itu mulia. Bisa jadi ketika dia memiliki jabatan, Allah berikan kehinaan kepada dia karena dia tidak mengambil jabatan itu dengan benar dan menjalankannya dengan benar, akhirnya dia korupsi, akhirnya dia ditangkap. Ya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaha khazyun wa nadama." Jabatan itu adalah kekecewaan dan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda 'alaiha fi. Kecuali orang yang mengambilnya dengan benar dan melaksanakannya dengan benar. Ya. Orang memiliki harta belum tentu mulia. Apalagi kalau hartanya itu didapatkan dengan jalan korupsi, atau dia bakhil dengan hartanya, tidak mau berzakat, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah. Maka ketika itu harta tidak mendatangkan kemuliaan, tetapi harta itu akan mendatangkan kehinaan buat dia. Kemuliaan juga bukan dengan keturunan. Belum tentu orang yang berasal dari turunan darah biru, bangsawan, dia menjadi mulia, tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. An-nasu kulluhum li Adam. Manusia semua dari Adam, wa Adam min turab, Adam dari tanah. La fadla li arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan antara orang Arab dengan orang yang bukan Arab kecuali dengan ketakwaan. Maka siapa saja yang menghendaki kemuliaan, hendaklah dia menghubungkan dirinya dengan Allah. Kalau kita ingin mulia, hubungkan diri kita dengan Allah. Siapa yang menghendaki kemuliaan, maka sekali-kali jangan dia meraihnya melalui kemuliaan yang tidak abadi. Apa tadi? Jabatan tidak abadi, harta tidak abadi. Ya. Kata para ulama, asyarafu bil adab la bin nasab. Kemuliaan itu dengan akhlakul karimah, bukan dengan keturunan. Turunan tidak abadi. Apa yang abadi? Akhlak, ketakwaan, itu yang abadi. Maka carilah kemuliaan-kemuliaan yang abadi. Jika Anda menginginkan kemuliaan yang langgeng, maka andalkanlah pemilik kemuliaan yang kekal dan langgeng, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disampaikan oleh Ibnu Atha'illah. Kemuliaan yang tidak langgeng adalah mengandalkan sebab-sebab serta melupakan pemilik dan penyebab kemuliaan. Ya. Sedang yang langgeng adalah mengingat dan mengandalkan penyebab tanpa melupakan sebab. Ya. Dia memiliki harta, tetapi dia ingat bahwa yang memiliki harta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin membuat dia miskin, cukup sebentar saja. Ya. Ketika dia memiliki jabatan, dia yakin bahwa ini jabatan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin ambil jabatan itu sebentar saja, tidak perlu waktu yang lama. Inilah orang-orang yang mencari kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang itu mempertuhankan jabatannya sehingga dia sewenang-wenang ketika dia memiliki jabatan itu, menuhankan hartanya, menuhankan popularitasnya dan lain sebagainya, maka orang-orang seperti ini
Allah akan hinakan dia. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 112 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang orang-orang Yahudi ya. Ditimpakan kepada mereka kehinaan di mana saja mereka berada kecuali dengan berpegang kepada tali yang terulur dari Allah. Ya. Dan tali yang terulur dari manusia. Mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah dan dari manusia. Mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah dan ditimpakan kepada mereka kehinaan. Yang demikian itu karena mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah dan membunuh Nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan karena mereka durhaka dan melampaui batas. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa Al-Mu'izz adalah yang menganugerahkan kekuasaan bagi siapa saja yang dia kehendaki dan mencabutnya dari siapa saja yang dia kehendaki. Al-Mu'izz. Ya, biasanya kan orang kan kalau dapat jabatan mulia, ya orang hormat kepadanya, ya mau naik mobil pun pintunya dibukain, mau pergi kemana-mana dikawal, ya itu Allah berikan kemuliaan kepada dia. Tapi ingat, kalau dia mempertuhankan jabatannya, ya dia mempertuhankan hartanya, mudah sekali bagi Allah mengambil jabatan itu. Yang tadinya dia dimuliakan, sekarang dia dihinakan. Ya, dia tidak amanah dengan jabatan yang dia miliki. Sebentar sekali Allah akan ambil itu. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami putar di antara manusia. Kita lihat orang hari ini dimuliakan, Masya Allah. Setiap orang bertemu kepadanya orang hormat. Tapi besok dicaci maki karena dia melakukan korupsi. Maka ingat. Ketika kita memiliki jabatan, jangan zalim, jangan korupsi, jangan takabur. Karena hari-hari itu begitu cepat kami putar di antara manusia. Hari ini Anda berkuasa, besok bisa jadi Anda menjadi rakyat jelata. Hari ini Anda orang biasa, besok bisa jadi Allah angkat dengan kemuliaannya. Allah angkat Anda menjadi orang yang terhormat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada Al-Imam Al-Ghazali itu memaknai bahwa Al-Mu'izz adalah orang yang menganugerahkan kekuasaan berdasarkan surat Ali Imran ayat 26 tadi ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzilul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah yang memiliki kerajaan, kau berikan kerajaan kepada orang-orang yang kau kehendaki dan kau cabut kerajaan itu dari orang-orang yang kau kehendaki juga. Engkau memuliakan siapa saja yang engkau kehendaki dan engkau rendahkan siapa saja orang yang engkau kehendaki. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala merangkaikan anugerah kemuliaan dan kehinaan dengan anugerah kekuasaan. Ya. Sedang kekuasaan yang hakiki adalah keterlepasan dari segala kebutuhan kecuali kepada Allah. Itulah kekuasaan yang hakiki. Ketika kita tidak membutuhkan kecuali hanya kepada Allah, ya, itu kekuasaan yang hakiki. Orang yang bertauhid adalah orang yang merdeka, orang yang berkuasa. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta-mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam saat yang sama, yang kuasa adalah yang menguasai kerajaannya, yakni bala, tentara dan rakyat yang dimilikinya tunduk dan taat kepadanya.
kerajaan seseorang adalah kalbu. Kerajaan kita adalah kalbu. Kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah. Tahulah dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu benar, benarlah seluruh anggota tubuhnya. Tapi kalau segumpal daging itu rusak, rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahyal qalbu, dan itu adalah hati. Ya, jadi hati itu adalah raja. Bala tentaranya apa? Syahwat, ya, amarah, dan nafsunya. Nah, dia bisa nggak mengontrol ini? Maka nafsu, amarah, syahwat, ini semuanya harus dikontrol. Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsal amaratum bisu, illa ma rahima rabbi. Aku tidak membebaskan nafsuku karena nafsu itu menyuruh kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nafsu katifli, nafsu itu seperti bayi. Ciri nafsu itu adalah enak dan sebentar saja. Ketika orang sudah mendapatkannya, orang itu akan menyesal. Kenapa saya mengejar yang haram, padahal yang halal sudah Allah sediakan untukku. Ini namanya nafsu enak dan sebentar saja. Ada orang yang mulia, tetapi karena dia mengejar nafsunya, dia mengikuti nafsunya, dia menjadi hina. Dia sudah memiliki misalnya pasangan yang halal, istri yang halal, tapi dia kejar yang haram. Allah hinakan dia. Dia mengejar yang haram, yang hanya cuma sebentar saja. Orang berzina sebentar saja enaknya. Antara keenakan yang dia dapat dengan kehinaan yang dia peroleh tidak sebanding. Nafsu enak dan sebentar. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bila semua itu dikuasai tadi ya, lidah, mata, tangan, dan seluruh anggota badannya, ya, bila semua itu dikuasai dan sebaliknya tidak menguasai dirinya, ya, mentaati dan bukan dia yang taat kepadanya, maka ketika itu dia telah mencapai tingkat kerajaan di alamnya. Dan ketika itu dia telah meraih kemuliaan yang dijanjikan Allah. Nah, jadi tadi ya, siapa yang bisa menguasai semuanya tadi ya, syahwatnya, amarahnya, seluruh anggota tubuhnya, dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang tidak bisa mengendalikannya, maka dia akan meraih kehinaan. Dia tidak bisa mengendalikan matanya, dia tidak bisa mengendalikan tangannya melakukan kezaliman. Ya. Dia tidak bisa mengendalikan kakinya melangkah ke tempat-tempat yang haram, maka Allah akan memberikan kepada dia kehinaan. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan siapa yang tersingkap tabir dari kalbunya sehingga dia dapat memandang keindahan ilahi serta dianugerahi qanaah. Ya. Apa itu qanaah? Kepuasan setelah usaha halal yang maksimal. Ya. Itu namanya qanaah. Jadi qanaah itu bukan berarti malas ya. Kenapa Anda tidak mencari harta? Saya sudah qanaah saja. Nah, ini apa ya? Ini salah ya. Qanaah itu setelah orang itu berusaha, berikhtiar secara maksimal, nah apa yang dia dapat baru dia qanaah. Alaikum bil qanaah, kata Nabi. Hendaklah kau memiliki sifat qanaah. Fa innaha malun la yanfad. Qanaah itulah harta yang tidak pernah habis. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kalau engkau memiliki hati yang mulia, hati yang qanaah, kau dan raja-raja dunia itu sama. Ya. Yang menjadikan dia tidak butuh kepada makhluk serta dapat menguasai nafsunya, maka dia telah dianugerahi Allah kemuliaan. Ya. Bahkan kekuasaan duniawi, dan kelak akan dianugerahkan pula kemuliaan ukhrawi. Dia akan disuruh dengan firman Allah dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Rabbmu dengan ridha dan diridhai.
Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau kepada hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau kepada surgaku. Kemudian sebaliknya, siapa yang mengulurkan pandangannya kepada makhluk sehingga dia butuh kepada mereka, ya, menghinakan dirinya dengan meminta-minta, ya, karena tamak, maka dia akan mendapatkan kehinaan. Kalau kita ingin mendapatkan kepada Allah, mendapatkan kemuliaan, bergantunglah hanya kepada Allah, mintalah hanya kepada Allah. Tapi kalau seseorang banyak minta kepada manusia, mengemis kepada manusia, merendahkan diri di hadapan manusia, ya, maka Allah akan memberikan kepadanya kehinaan. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, apa sih pangkal kemuliaan itu apa? Pangkal kemuliaan adalah puas dengan yang halal setelah dia melakukan usaha yang maksimal. Sedangkan pangkal kehinaan adalah ketidakpuasan terhadap yang halal sehingga dia menjadi tamak, terus menerus mencari yang tidak ada ujungnya. Kata Nabi, "Law anna li ibni Adam wadiyan min dhahab hab ayakuna lahu wadiyan walan yamla fahu illa turab." Seandainya anak Adam itu punya satu lembah emas, pasti dia akan mencari satu lembah lagi, dan tidak ada yang bisa memenuhinya kecuali kalau mulutnya sudah dipenuhi dengan tanah. Ya. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'izzana bika wa la tudhillana illa ilaik. Ya Allah, muliakan kami dan dengan anugerah-Mu, dan jangan Kau rendahkan kami kecuali kepadamu. Hiasi kami dengan mahkota kewibawaan, dan pelihara kami dari kehinaan akibat kebodohan dan kedurhakaan. Ya Allah, permudah segala yang sulit dan singkirkanlah segala yang kelam. Sungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian materi singkat dari Al-Mu'izzu dan Al-Mudhillu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.